Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buat teman-teman yang saat ini sedang mencari bimbingan belajar untuk mempersiapkan diri dalam seleksi CPNS maupun seleksi P3K 2023. Nah, kami dari Bas Channel ini sudah menyediakan kelasnya ya. Di sini teman-teman bisa akses di baschannel.online/kelas. Nanti di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kami menyediakan ada kelas bimbel, kemudian ada kelas mandiri, dan ada kelas khusus untuk Mansoskul, manajerial sosial kultural dan wawancara. Nah, ini tampilannya di sini untuk yang kelas bimbel ini kami sudah pernah memperoleh alumni ya tahun 2021, di mana itu di SKB itu nilainya dari saudari Jessica Ismaisita ini memperoleh skor 500 alias benar semua. Nah, ini salah satu testimoni dari alumni kelas Bas Channel. Kemudian di sini di bawah ini ada kelas bimbel maupun kelas mandiri yang tersedia ya. Di sini ada analis SDM aparatur, ini nanti khusus kelas tryout aja ya, bukan kelas bimbel ya. Kemudian analis kebijakan, ini juga sama, adanya kelas tryout. Ini untuk analis SDM aparatur dan analis kebijakan nanti akan dibuka di tanggal 15 Oktober 2023. Jadi untuk saat ini kelasnya belum tersedia. Nah, kemudian ada kelas manajerial sosial kultural wawancara. Ini khusus untuk manajerial ya, untuk menyiapkan teman-teman menghadapi seleksi kompetensi manajerial sosial kultural dan wawancara. Nah, ini kelasnya bisa diikuti semua formasi jabatan. Untuk harganya ini 75.000 untuk Mansoskul wawancara. Kemudian ada kelas bimbel administrator database kependudukan. Ini khusus untuk teman-teman yang akan melamar di administrator database kependudukan. Ini sudah ada kelasnya ya. Dan kelasnya sekarang terpisah dengan operator SIAK. Nah, untuk harganya ini 295. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kelas bimbel prakom ahli pertama. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang lulusan IT yang melamar di prakom ahli pertama S1, ini bisa memilih kelas bimbel prakom ahli pertama. Kemudian ada kelas prakom terampil, ini khusus lulusan IT D3, nanti bisa gabung di sini. Kemudian untuk operator SIAK, teman-teman yang melamar operator SIAK di Dinas Dukcapil, ini bisa melamar di sini. Bisa mengikuti kelas bimbelnya ya, operator SIAK. Nah, saya akan tampilkan bentuk kelasnya ya. Kita ambil yang ini, prakom ahli pertama. Nah, ini halaman loginnya seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi LMS, Learning Management System, di mana di tampilan LMS teman-teman nanti bisa belajar lebih teratur, terjadwal, dan jauh lebih lengkap. Karena latihan soalnya pun itu sudah berbasis CAT, hampir mirip dengan apa yang teman-teman akan lakukan ketika menghadapi tes CAT BKN nantinya. Nah, ini adalah tampilan dashboard pada aplikasi LMS kelas bimbel prakom ahli pertama. Nah, ini ada informasi penting ya, selamat datang, kemudian agenda kelas. Nah, di sini untuk agenda kelas ini saya sudah mempersiapkan jadwalnya ya teman-teman ya. Tanggal 17 September kemarin ini sudah ada live Zoom kebijakan seleksi P3K 2023 dan pengenalan LMS Bas Channel. Kemudian tanggal 28 September ini live Zoom konsultasi seleksi administrasi untuk semua kelas. Kemudian nanti di tanggal 4 November ini ada live tryout. Jadi nanti kalau live tryout itu semua peserta
mengerjakan secara bersamaan di hari yang sama. Jadi waktunya nggak ditentukan, bebas memilih, tetapi di hari yang sama dengan satu set soal alias 90 soal. Nah, dari situ besoknya tanggal 5 November nanti kita akan bahas rankingnya gimana. Banyak teman-teman yang salah mengerjakan di nomor berapa aja, tentang materi apa. Nah, nanti kita akan kulik di situ. Kemudian di tanggal 11 November ini nanti ada live tryout Prakom ahli pertama yang kedua. Nah, hampir sama dengan yang tryout pertama, ini tryout yang kedua juga nanti kita akan mempertajam lagi soal-soal yang teman-teman nanti kerjakan banyak salah di mana. Seperti itu. Nah, nanti di tanggal 12 November ini ada pembahasannya lagi, ada Zoom meeting untuk evaluasinya. Jadi nanti dengan adanya live tryout pertama, kedua, kita bisa tahu kemampuan teman-teman itu sudah sampai di tahap mana, apakah sudah bisa lolos passing grade atau belum. Nah, ini catatan buat teman-teman yang ingin bergabung, sebaiknya teman-teman mulai sekarang itu sudah bergabung ya, karena kelas ini saya tidak menyediakan batch selanjutnya, jadi hanya satu kelas saja. Hanya satu kelas. Kalau misalkan teman-teman terlambat, ya teman-teman menyesuaikan sendiri. Oh, saya terlambat di sini, materi 1, 2 itu sudah lewat. Teman-teman langsung belajar aja. Seperti itu. Karena kita nggak menyediakan kelas berikutnya, hanya satu kelas saja. Oke, kemudian di sini ada tata tertib kelas. Ini seperti ini. Ini kelasnya bisa diakses 24 jam ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengikuti Zoom meeting, ini juga sudah ada live recordnya di YouTube. Kemudian ini teman-teman dilarang menyebarluaskan materi ya, karena ini materi eksklusif untuk member kelas bimbel Base Channel aja. Kemudian di sini ada jadwal seleksi P3K. Ini jadwalnya. Jadi jadwal ini diupdate. Teman-teman tidak perlu mencari informasi di luar karena sudah saya siapkan jadwalnya di sini. Ini jadwal yang terupdate, surat BKN yang ketiga ini tanggal 16 September 2023, di mana nanti seleksinya ini nanti di tanggal ini ya, seleksi kompetensi. Nah, di sini di 8 November sampai 2 Desember. Nah, ini ada kemungkinan bisa mundur kembali ya teman-teman ya. Jadi prediksi saya untuk seleksi P3K 2023 ini di minggu ketiga, bulan November. Karena ini nanti ketika pengumuman seleksi administrasi pasti mundur 3 hari, kemudian nanti pasca sangga mundur 3 hari, nanti penentuan jadwal mundur 3 hari. Jadi kalau di total nanti pelaksanaan untuk seleksi P3K 2023 ini jatuh sekitar minggu ketiga di bulan November, sehingga teman-teman masih ada waktu satu bulan 3 minggu. Nah, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Kemudian ini sama, ada jadwal CPNS juga, namun karena formasi CPNS itu sangat sedikit ya teman-teman ya, jadi saya prioritaskan untuk yang seleksi P3K. Selain itu, yang CPNS itu sebenarnya enak nanti. Karena apa? Karena soal-soal yang jadwal P3K kan tes duluan. Sementara yang CPNS itu SKB-nya kan di bulan Januari, sehingga yang CPNS ini akan diuntungkan karena bisa dapat FR duluan dari peserta P3K. Nah, kemudian saya juga ada jadwal posting modul dan latihan soal. Jadi ini modulnya kita jadwalkan ya teman-teman ya.
biar teman-teman juga belajar lebih tertib, lebih teratur, kita bisa seragam, serentak, belajar bersama-sama. Nah, di sini sudah kita mulai di 15 September 2023. Kemudian materi yang pertama ini tanggal 16 September, materi area TI spesial. Area TI spesial ini meliputi desain grafis, sistem informasi geografis, dan multimedia. Ini jadi satu. Kemudian di tanggal 17-nya latihan soal. Kemudian tanggal 20 kemarin sudah materi yang kedua, materi sistem jaringan komputer. Kemudian 21 September latihan sistem informasi jaringan, sistem jaringan komputer. Kemudian 1 Oktober nanti materi pengolahan data. Dan ini jadwalnya sudah saya buat sedemikian rupa ya teman-teman ya. Sampai di tanggal 5 itu ada materi audit TI, tanggal 6 latihan soal audit TI. Nah, jadi ini sudah tidak ada lagi ya waktu untuk teman-teman santai-santai, karena jadwalnya sudah saya buat sedemikian rapinya. Jadi hampir setiap minggu itu sudah ada materi yang baru, baik materi maupun latihan soalnya. Nah, kemudian untuk yang pertemuan-pertemuan Zoom meeting, kita juga sediakan recordnya seperti ini teman-teman. Ini record yang 17 September. Nah, seperti ini teman-teman untuk Zoom meetingnya. Oke, kemudian di sini ada diskusi pembahasan latihan soal. Jadi kalau misalkan ada soal-soal yang ini, soal-soal yang teman-teman dirasa, oh jawabannya bukan itu mas, ya nanti kita diskusinya di sini. Kemudian berikutnya ini juga nanti sebagai sarana ya, sarana untuk berbagi FR. Juga nanti bisa masuk di sini. Jadi kita nggak usah pakai grup lagi untuk diskusi soal, diskusi pembahasan, diskusi pertanyaan tentang soal-soal itu, nanti semuanya akan tersusun rapi di sini. Kemudian kita masuk ke materi ya. Jadi materi di sini ini ada 10 materi untuk Prakom ahli pertama, yaitu yang pertama area TI spesial. Kalau dulu namanya sistem informasi geografis, desain grafis, dan multimedia, sekarang dijadikan satu di area TI spesial. Kemudian yang kedua sistem jaringan komputer. Ini sudah ada materi dan latihan soalnya ya. Kemudian ada pengolahan data, ini ada modul dan latihan soalnya. Kemudian ada sistem informasi, sama ada modul dan latihan soalnya. Manajemen resiko, kemudian ada IT Enterprise, kemudian ada pengelolaan data. Tadi ada pengolahan ya, kalau yang ini pengelolaan. Bedanya kalau pengolahan itu lebih difokuskan untuk mempelajari input, proses, output data. Jadi proses input, kemudian proses yang terjadi di situ, query, kemudian di situ ada output untuk menampilkan data. Sementara untuk pengelolaan data ini mencakup pada perancangan database, kemudian ada perancangan logikal, kemudian ada perancangan fisik, kemudian ada pengaturan hak akses, kemudian ada backup, manajemen tuning database. Ini masuknya ke pengelolaan data. Kemudian ada manajemen infrastruktur TI. Nah, ini materi-materi tentang hardware nanti ngumpul di sini, baik hardware, sistem operasi, nanti masuknya di sini. Kemudian ada manajemen layanan TI.
Nah, ini manajemen layanan TI, ada ITIL, ada COVID, nanti masuknya di sini. Kemudian ada audit TI yang terakhir. Nah, ini ada 10 materi ya, 10 materi dan latihan soalnya. Nah, kemudian di sini saya akan tampilkan modulnya. Nah, tampilan modulnya seperti ini teman-teman. Jadi sudah dalam bentuk buku. Di sini misalkan IT Special Area ya seperti ini. Oke, ada pemrograman multimedia, pemetaan. Nah, seperti itulah. Kemudian kita beralih ke latihan soalnya. Nah, ini yang penting ya, latihan soalnya. Jadi latihan soalnya kita sudah menggunakan sistem CAT ya, teman-teman ya. Di sini ini nanti kita sediakan 50 butir soal. Masing-masing poin bobotnya 2 poin, kemudian passing grade-nya 80 poin. Nah, dari situ nanti saya bisa tahu peserta mana yang sudah lolos passing grade, mana yang belum. Kemudian untuk kuotanya ini kita batasi ya, 10 kali percobaan. Jadi teman-teman nanti bisa mengakses ini sebanyak 10 kali. Nah, ini ada tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, misalnya kita jawab ya, nanti tampilannya di sini berubah. Nah, ini sudah terisi seperti ini. Nah, kemudian untuk soal-soalnya yang saya tampilkan di sini, ini merupakan soal-soal FR ya, FR tahun-tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kemarin. Nah, ini sudah saya kumpulkan jadi satu. Kemudian saya tambahkan juga untuk materi-materi latihan soal itu sesuai dengan buku panduan ya. Buku panduan modul yang tadi itu juga saya ujikan di sini biar teman-teman nanti menambah wawasan ya, menambah wawasan, tidak semua melulu di FR karena kita nggak tahu FR nanti keluar semuanya atau ada soal-soal yang baru. Ini untuk menghadapi juga variasi-variasi soal yang baru teman-teman. Nah, kemudian soal yang ditampilkan di sini memang jumlahnya 50 soal, tetapi bank soalnya ini kalau kita lihat ya, bank soalnya ini ada 70 untuk yang soal TI spesial. Kemudian untuk yang soal sistem jaringan komputer itu bank soalnya ada 172. Nah, dengan demikian yang ditampilkan di soal ini ya, yang ditampilkan di soal ini nanti percobaan 1, 2, 3 dan seterusnya itu akan berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengerjakan percobaan pertama sudah hafal jawabannya, ternyata percobaan kedua soalnya diacak lagi seperti itu. Nah, ini untuk melatih teman-teman semuanya dalam menghadapi soal yang sebenarnya ya, dimana antara peserta 1, peserta 2 itu beda-beda semuanya diacak. Diacaknya ini baik soalnya maupun jawabannya semua diacak. Nah, ini untuk bank soal di latihan sistem jaringan komputer ini ada 172 ya teman-teman ya. Ada 172. Nah, ini tampilannya. Nanti ketika teman-teman mengerjakan ini ada ininya ya, ada penunjuk waktunya, ada timernya. Nah, ini ada pembahasannya seperti ini teman-teman. Jadi lengkap banget. Teman-teman tidak perlu belajar lagi secara terpisah ya. Ini file PDF-nya semua jadi satu di sini. Jadi bisa fokus per soal. Nah, ini seperti ini. Ini kita sudah sediakan
pembahasannya lengkap teman-teman. Nah, itu dia tadi tampilan dari kelas Bimbel Base Channel yang terbaru ya, karena kita sudah menggunakan LMS Base Channel, beda sama yang kelas sebelumnya yang hanya menggunakan Google Classroom. Yang kelas Base Channel ini sudah jauh lebih maju, sudah jauh lebih menarik, atraktif, dan lebih memudahkan lah teman-teman nanti belajar dalam menghadapi seleksi P3K maupun CPNS 2023. Nah, bagaimana cara mendaftarnya, Mas? Untuk mendaftarnya silakan teman-teman bisa chat WA saya maupun di Telegram saya di t.me/microbus. Silakan teman-teman nanti bisa chat ya. Nah, selain kelas bimbel ada juga kelas mandiri. Nah, untuk yang kelas mandiri itu lebih murah karena masih pakai Google Classroom. Itu sama, ada latihan soalnya, ada materinya. Itu hanya 120.000 ya. Silakan bagi teman-teman yang berminat bisa langsung gabung, mumpung masih ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi soal-soal seleksi nanti. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.